الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون وخسر الفاسقون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita pada subuh yang mulia ini baru saja dapat melaksanakan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Apa yang mengantar kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan pada subuh yang mulia ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu adalah kehidupan selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Para jemaah rahimakumullah, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, salah seorang ulama besar, sudah almarhum, pengajar tetap di Masjid Nabawi. Kalau kita lihat dari namanya, ini orang Al-Jazair, karena Al-Jazairi, tapi sudah bermukim di Madinah dan menjadi salah seorang ulama besar, menulis banyak kitab. Di antara yang beliau tulis itu adalah Minhajul Muslim, kemudian Aqidatul Mu'min. Di dalam kitab Aqidatul Mu'min, beliau menyebutkan bahwa dari keenam rukun iman, karena ini membahas memang Aqidatul Mu'min, itu yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa beliau, fi mi'at minal ayat wa asyarat minas suwar, di dalam ratusan ayat, di dalam puluhan surat, adalah dua rukun iman. Iman kepada Allah dengan segala hal yang berkait dengan keimanan kepada Allah, yaitu iman bahwa Allah itu yang paling utama ada, iman kepada sifat-sifat yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iman kepada hari akhir, al-imanu billah wal yaumil akhir. Iman kepada adanya kehidupan akhirat dan segala yang akan terjadi di kehidupan akhirat, sebagaimana diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Ini dua rukun yang paling banyak disebut berbanding kepada 4 rukun iman lainnya. Bahkan di beberapa ayat yang disebut bersamaan dan dua saja dari 6 rukun iman adalah dua ini. Ya, termasuk ketika Allah menjelaskan siapa orang-orang yang memakmurkan masjid di dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Dari dua saja yang disebut dari 6. Habis itu disebut dengan syariah, wa aqamas salah wa ataz zakah. Orang-orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid,
adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kenapa kata beliau ini yang paling banyak disebut? Karena yang membuat seseorang itu baik di dunia ini tentu akan baik nanti di akhirat. Kalau keyakinan orang ini kepada dua ini kuat. Kalau keyakinan kepada Allah dengan segala sifat yang melekat kepada Allah. Misal, Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Maka orang tidak akan berani mengambil punya orang lain ketika orang enggak lihat. Karena dia yakin Allah tahu, yakin Allah lihat. Ketika seseorang meyakini bahwa nanti akan ada kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Mulai dari manusia ini, sejak dalam kuburnya akan ada nikmat kubur. Kuburnya apakah taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka? Bagaimana beratnya nanti huru-hara mahsyar? Bagaimana beratnya nanti menghadap Allah untuk dihisab? Bagaimana kemudian nanti di mizan? Bagaimana harus berjalan di atas sirat? Bagaimana kemudian nanti beratnya azab neraka? Bagaimana dahsyatnya nikmat surga? Kalau ini diyakini, maka ini akan membuat orang itu baik di dunia ini. Tidak akan berani buat yang jahat, yang tidak baik. Jamaah rahimakumullah. Maka ini kata beliau banyak disebut di ratusan ayat, di puluhan surat. Tentang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Jamaah rahimakumullah. Syekh Ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya sering disebut dengan tafsir As-Sa'di. Taisir Karimil Mannan di tafsir Taisir Karimir Rahman di tafsir Kalamil Mannan. Disingkat dengan tafsir As-Sa'di. Syekh Ibn Nasir As-Sa'di itu mengatakan bahwa ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang menjadi bukti kuat sekali dan tidak ada ruang lagi untuk kemudian ragu akan adanya kehidupan akhirat. Yang pertama adalah Al-Baqarah 258, 259, 260. Di 258 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahimu Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafar. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Tidakkah kamu Muhammad melihat alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih, seseorang yang berdebat dia dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhannya. Quran tidak menyebut nama, tapi kalau kita baca di tafsir seperti tafsir Al-Munir Syekh Wahab Az-Zuhaili, ini menyebutkan adalah Raja Namrud. Raja Namrud berdebat dengan Ibrahim, karena disebut an atahullahul mulk. Ini orang diberi kepadanya kekuasaan. Maka penguasa di zaman Nabi Ibrahim adalah Namrud. Apa yang didebatkan Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud mengatakan, Qala ana uhyi wa umit.
kalau itu kekuasaan Tuhanmu, kehebatan Tuhanmu, aku juga kuasa seperti Tuhanmu. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Di dalam tafsir disebutkan bagaimana dia membuktikan dia hadirkan dua narapidana. Ya. Kemudian yang satu dia perintahkan untuk dieksekusi mati. Dia katakan, aku kuasa akan mematikan. Yang satu kali dilepaskan sama dia, kuasa akan aku menghidupkan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Namrud, fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah menerbitkan matahari dari sebelah timur. Coba besok kamu balikkan terbitnya dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka Namrud angkat tangan. Kalau itu aku enggak kuasa. Kalau menghidupkan, mematikan, aku kuasa. Tapi kalau itu aku enggak kuasa. Ayat setelahnya, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Atau kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha, seseorang yang melakukan sebuah perjalanan lalu dia sampailah di sebuah pemukiman. Yang pemukiman ini dulu pernah jaya. Ya. Pernah banyak penduduknya. Pernah gedung-gedungnya hebat. Tapi waktu dia sampai di situ, ini sudah kosong. Tinggal puing-puingnya. Tinggal puing-puingnya saja. Maka orang ini, ya kalau kita cek di tafsir memang terjadi beda-beda pendapat dalam penyebutan siapa ini orang. Tetapi pendapat yang kuatnya memang tidak bisa dipastikan satupun. Yang disebut oleh semua mufassir tidak bisa dipastikan ini siapa gerangan orang ini. Ya. Seseorang yang melakukan perjalanan sampailah dia di satu tadi pemukiman yang dulu sempat pemukiman ini banyak penduduknya, kemudian gedung-gedungnya hebat. Tapi waktu dia datang, tinggal puing-puingnya saya. Ini disebut marra ala qaryatin, qaryatnya itu pemukiman, wa hiya khawiyatun ala urushiha, tinggal puing-puingnya saja. Orang ini mengatakan, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan lagi pemukiman ini setelah dia kemudian tadi sudah mati. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Orang ini langsung dimatikan oleh Allah di tempat itu selama 100 tahun. Thumma ba'atha. Kemudian dihidupkan lagi ini orang setelah dimatikan selama 100 tahun. Lalu ditanya ke orang ini, para mufassir ada yang mengatakan ini yang tanya malaikat. Karena Allah tidak bicara dengan manusia secara langsung. Tapi bila kita lihat redaksi memang ini langsung adalah Allah. Ya, ini terjadi khilaf juga di antara mufassir. Apa ditanya ke orang ini? Qala kam labith. Kamu berapa lama udah di sini? Ya. Apa jawab dia? Qala labithtu yauman aw ba'dha yaum. Saya di sini baru 1 hari, bahkan belum sampai 1 hari. Baru sebagian hari. Pak Quraisy dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan, orang ini dimatikan waktu duha. Tadi. Dihidupkan lagi dia waktu asar. Maka dia pikir, dia baru saja, nggak sampai 1 hari. Di situ. Dia dapati dia juga belum merubah fisiknya. Maka dia katakan, labistu yauman au ba'dha yaum. Allah mengatakan, qala bal labista mi'ata 'amin. Bukan. Kamu udah di sini 100 tahun. Enggak percaya. Apa Allah katakan? Fanzur ila ta'amika wa syarabika
lam yatasannah. Kamu tengok ke makanan dan minuman yang kamu bawa. Dia karena perjalanan dari di Timur Tengah, ya, orang kan tidak ada kedai-kedai dan rest area untuk beli makanan untuk makan. Dan pemukimannya model dia satu wilayah, habis itu padang pasir, kemudian ketemu lagi pemukiman. Maka orang yang melakukan perjalanan bawa bekal dia. Orang ini bawa bekal, ya, makanan dan minuman. Allah suruh dia tengok makanan minuman yang kamu bawa. Waktu dia tengok, lam yatasannah, belum berubah sedikit pun. Bayangkan secara logika fikir, makanan, ya, minuman udah 100 tahun nggak berubah sedikit pun. Lalu Allah kemudian mengatakan apa berikutnya? Wanzur ila himarika. Tengok keledai yang kamu bawa sebagai alat transportasi dia. Waktu dia tengok keledainya itu sudah jadi tulang belulang. Pakai logika fikir, mana lebih cepat rusak? Ya, makanan dengan keledai. Ya, kita bawa nasi, ya, mana lebih cepat rusak nasi dengan misalnya kuda kalau kita tengok ini? Pastilah nasi sebentar udah basi. Ya. Tapi ini makanan minuman yang dibawa dia sedikit pun belum berubah. Dia tengok ke keledainya, tinggal tulang belulang aja lagi. Kemudian Allah katakan setelah dia tengok ke keledainya, oh, udah tinggal tulang belulangnya. Allah perintah lagi dia setelah itu, wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Tengok sekali lagi ke keledai kamu. Waktu dia tengok tulang belulang yang sudah hancur tadi, dalam hitungan detik itu disusun lagi oleh Allah, jadi lagi keledainya utuh. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Setelah dia tengok dengan mata dia langsung, bagaimana makanan udah 100 tahun dan minuman gak berubah sedikit pun, dan keledai sudah jadi tulang belulang saja, dihidupkan balik oleh Allah dalam hitungan detik seperti semula. Setelah itu nyata di mata dia, dia katakan, saya tahu. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah itu atas segala sesuatu itu maha kuasa. Allah kuasa menghidupkan lagi yang sudah mati dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir daripada dunia ini. Ayat seterusnya 260. Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan di depan matanya bagaimana Allah kuasa menghidupkan yang sudah mati. Karena banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah nanti akan menghidupkan lagi yang sudah mati. Ya. Bagaimana Allah menghidupkan lagi yang sudah mati? Nabi Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, Engkau tunjukkan kepadaku bagaimana Engkau kuasa menghidupkan lagi yang sudah mati. Allah mengatakan kepada Ibrahim, qala awalam tu'min? Kamu enggak percaya ya aku kuasa menghidupkan yang sudah mati? Enggak percaya kamu? Qala bala. Aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi tolong tunjukkan juga biar hatiku lebih tentram lagi.
Maka di pembahasan tentang salah satu pekerjaan hati, a'malul qulub, itu adalah al-yaqin. Maka Syekh Khalid Ibni Utsman As-Sabat dalam kitabnya A'malul Qulub, ketika membahas tentang tingkatan-tingkatan yakin, maka beliau mencontohkan yang paling rendah dari yakin itu namanya adalah ilmal yakin. Setelah sesuatu yang ragu itu ditengok dengan mata, ya, maka itu menjadi ainal yakin. Jadi pada cerita ayat ini beliau mengambil bahawa Ibrahim tidak ragu sedikit pun Allah kuasa menghidupkan yang sudah mati. Pada Ibrahim ada ilmal yakin, Allah kuasa. Tapi kenapa Ibrahim masih minta ditunjukkan kekuasaan Allah itu? Ibrahim ingin naik tingkat kepada ainal yakin. Maka apa perintah Allah kepada Ibrahim kemudian? Fakhudh arba'atan minat tayr. Kamu ambil 4 ekor burung. Kalau dalam tafsir ini burung ada namanya. Karena habis itu nanti disuruh panggil. Ambil 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika. Kemudian burung itu kamu sembelih, kamu cincang-cincang. Habis itu kamu campurin, ya, tulang belulang dan daging-dagingnya itu kamu campur, ya, kamu aduk. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Pilah lagi kemudian tumpukan tadi kepada 4. Berarti kemungkinan dalam satu tumpuk itu ada campuran ke 4 ekor burung tadi. Atau pastilah beberapa ekor sudah dicampur-campur tadi. Ya. Setelah disembelih, dipotong-potong, dagingnya dilawak-lawak. Ya. Habis itu bagi lagi ke 4 tumpuk. Summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a. Taruh di setiap gunung. Satu gunung satu tumpukan. Satu gunung satu tumpukan. Satu gunung satu tumpukan. Jadi 4. Summa da'uhunna. Kemudian kamu panggil lagi ke 4 ekor burung. Ya'tinaka sa'ya. Dan burung tadi yang sudah mati, sudah dicincang-cincang, ketika dipanggil langsung jadi lagi burung dan langsung datang di hadapan Ibrahim. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahawa Allah Maha kuasa, Maha perkasa, dan Allah Maha bijaksana. Ini kata Syekh Nasir As-Sa'di, 3 ayat yang menjadi bukti cukup, ya, tidak ada ruang untuk ragu lagi. Ada enggak kehidupan akhirat dengan segala yang akan terjadi di kehidupan akhirat? Maka jamaah rahimakumullah, dulu ada seorang kafir. Ini dalam hadis diriwayat oleh Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Namanya Al-As ibni Wa'il. Al-As ibni Wa'il ini datang kepada Rasulullah, bawa dia sepotong tulang. Ya. Ketika sampai di depan Nabi Muhammad, dia katakan, "Hai Muhammad." Bukan. Setelah dia bawa sepotong tulang tadi, sesampai di depan Nabi Muhammad, wafattahu. Dia remukkan ini tulang. Dia remukkan tulang ini. Lalu dia katakan kepada Muhammad. Karena Nabi Muhammad banyak kali menyampaikan nanti akan dihidupkan lagi yang sudah mati. Nanti akan ada tadi mahsyar, akan ada hisab, akan ada mizan, akan ada surga, akan ada neraka. Dia ini orang musyrik, dia pikir pakai logika, gimana ngidupin lagi? Oh, orang sudah dalam tanah, bahkan habis itu udah nggak ada lagi tulang belulangnya pun, udah sekian tahun, ribuan tahun, mana bisa lagi dihidupin? Dia sengaja datang bawa satu potong tulang, sampai di depan Nabi Muhammad dia pecahin nih, dia hancurin, dia remuin. Setelah itu dia tanya kepada Muhammad, bisa Tuhan kamu ngidupin lagi ini yang udah remuk nih?
Maka Allah turunkan ayat berkenaan dengan tantangan ini di akhir surah Yasin. Kita mungkin sering baca Yasin. Itu Allah menyebutkan apa? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim awalam yaral insanu, tidakkah manusia itu berpikir anna khalaqnahu min nutfah, bahwa kami ciptakan dia itu dari setetes air mani yang hina. Fa idza huwa khasimun mubin, udah jadi besar, udah kuat, udah ada kekuasaan, menantang kami. Karena jabatan, karena kekuasaan, tegak. Fa idza huwa khasimun mubin, udah nantang kami. Kayak mana nantang tadi? Bawa tulang, remukkan, kemudian nantang. Bisa Tuhan kamu Muhammad ini yang udah remuk ini hidupin lagi? Fa idza huwa khasimun mubin. Anai tero, itu makna awalam yaral insanu. Tidakkah manusia itu berpikir, dari mana dia asal kami ciptakan? Mentang-mentang udah besar, ada jabatan, membangkang kepada kami. Fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Dia kasih contoh lagi untuk nantang kami. Wa nasiya khalqa. Dia enggak tahu kayak mana proses dia diciptakan, lu dari mana asalnya. Nantang kami. Kata Allah. Dengan tadi apa? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Tantangannya dia mengatakan, siapa yang hidupkan tulang belulang yang udah remuk, udah hancur itu siapa hidupkan? Kuasa emang Tuhan kamu Muhammad. Allah perintahkan Nabi Muhammad apa? Qul, kamu jawab hai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk itu adalah yang menciptakan dia dulu. Yang akan menghidupkan lagi manusia yang sudah mati, zat yang menciptakan manusia itu dulu. Maka Allah kemudian menantang dengan logika fikir. Tadi dia pakai logika fikir menantangnya. Kayak mana cara? Udah hancur semua, katanya dihidupin lagi. Mana masuk akal? Maka Allah tantang juga lewat logika fikir. Apa kata Allah lewat logika fikir? Alladzi ja'ala minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tukhidun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari pohon yang hijau jadi api. Bahkan dari situlah kalian menghidupkan api. Saya pertama baca tafsir bahasa Arab ini, beberapa tafsir nggak nyambung saya penjelasannya apa maksudnya. Ya. Tapi setelah saya baca tafsir Al-Misbah Pak Qurais baru nyambung saya. Allah ingin menjelaskan dengan logika fikir dua hal yang di awalnya kontradiktif, saling bertentangan, tapi kemudian malah dari situlah kemudian dijadikan sesuatu. Artinya apa? Kayu yang masih hijau, minasyajaril akhdari alladhi ja'ala minasyajaril akhdari nara. Kayu kalau masih hijau itu dibakar nggak nyala dia. Karena apa? Karena ada zat airnya di dalam. Tetapi ketika kayu ini kemudian menjadi kering, ya, malah apa? Kita jadikan kayu bakar, menghidupkan api dengan menggunakan ini. Artinya apa? Tadi ketika ditantang, gimana yang sudah mati bisa dihidupkan lagi? Ya, dua hal yang kontradiktif di awal, ketika berubah dia bentuknya, malah dari situ dihidupkan api. Kalau pohon lagi ada zat air di dalamnya, ya nggak hidup dia kalau diinikan. Tapi ketika dia udah berubah, kemudian menjadi kering, malah kita bakar apa? Pakai kayu bakar. Ini kan diceritakan dulu ketika orang belum ada gas, ya, masih dengan kayu bakar.
Maka Allah mengatakan, ya, apa? Bukankah ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ini, kuasa menciptakan kembali manusia yang sudah mati. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah zat yang menciptakan langit dan bumi ini, ya, berapa besar langit dan bumi ini, Allah kuasa menciptakan balik manusianya, BBO, menciptakan langit dan bumi ini, alam semesta sebesar ini bagi Allah. Ya. Hal yang ringan bagi Allah. Menciptakan balik manusia yang udah mati ini bagi Allah. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Jadi tidak ada lagi ruang untuk meragukan adanya kehidupan akhirat. Kalau yakin kepada ini perkara, maka insya Allah akan mendorong orang sungguh-sungguh untuk dia membekali diri untuk kehidupan akhirat yang itu selama-lamanya. Kehidupan akhirat ditentukan bukan di akhirat nanti, ketika kita masih di dunia ini. Maka Nabi SAW ketika ditanya siapa orang paling pandai dalam kehidupan di dunia ini, itu Nabi tidak menjawab menggunakan barometernya IQ. Kalau kita kan sering, ini Pak Rektor misalnya, siapa mahasiswa yang wisuda paling pintar kali ini, pasti yang paling tinggi IPK-nya. Itu paling pintar. Kalau di cerdas cermat, siapa yang paling pintar? Paling cepat menjawab, betul jawabannya. Cerdas cermat. Ya. Tetapi ketika Rasulullah ditanya, siapa orang paling pintar di dunia ini? Ayyun nasi aqyas. Rasulullah menjawabnya apa? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Orang yang paling banyak mengingat mati, paling banyak menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Ulaika humul aqyas. Inilah orang yang pandai, ini orang yang pintar. Karena apa? Cara pikirnya futuristik kalau kata orang ini. Ya, cara pikirnya jauh kepada kehidupan yang selama-lamanya. Bukan 10 tahun, bukan 5 tahun satu periode. Untuk kehidupan yang selama-lamanya. Inilah orang yang paling futuristik. Adalah orang paling banyak ingat mati, paling banyak menyiapkan bekal untuk kehidupannya setelah mati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا Terima kasih, Gibraltar. محمد يا Gibraltar. ربي Terima kasih. صل عليه